Oke, kita ketemu lagi di acara No BT, nongkrong bareng Tuhan. Jadi nongkrong bareng Tuhan itu artinya dimanapun kita berada, melakukan kegiatan yang positif, entah menyanyi, entah apa ya. Pokoknya kita sebagai anak Tuhan tuh kita harus berdampak atau eh, apa ya, pokoknya ada dampak yang positif dimanapun kita berada dan melakukan aktivitas yang eh, baik gitu, entah kita jalan-jalan kayak kemarin kita udah ke pantai kamu nggak ikut sih. Ikut. Jadi kita di situ ingin mengekspresikan rasa syukur gitu. Jadi di situ juga masuk kita nongkrong bareng Tuhan, kita apa ya, melihat keindahan deh pokoknya. Nah sekarang nih, sesi sekarang ini kenapa saya ngundang Pak Baginda Baginda. Tapi sebelumnya kan teman-teman belum kenal teman kita nih satu. Gimana kalau kita kita tanya atau biar dia kenalan sendiri? Kita ulik ya. Kita beri. Ya udah, kita kasih waktu dia untuk memperkenalkan diri ya. Status juga boleh. Oke, Bro, silakan. Oke, selamat malam, shalom semuanya. Shalom, shalom. Perkenalkan, nama saya Duta Nugraha namanya, nama lengkapnya, dan saya lahir di Solo. Bukan di rumah sakit, Bro. Ya kali. Terus Terus di sini saya kerja dari tahun 2015. 2015, Bro. Sahamnya udah gede deh. Wah, amin ya Allah. Terus statusnya dong. Status diakui. Oh, statusnya akreditas A dia. Statusnya masih single, Bro. Dia sekarang lagi apa? Sekolah ya? Lagi sekolah. Sekolah teologi. Teologi ya, puji Tuhan lah. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang teologi ya, Hubungi nomor di bawah ini. mana nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi namanya siapa tadi? Duta. Nah, dutanya Tuhan. Jadi dutanya Tuhan dia. Nah, jadi kita di sini mau apa ya? Mau tanya ke duta tentang pengalaman dia mengalami kasih Tuhan gitu, yang mungkin selama berapa tahun? 35 tahun ya? Apanya? Umur Sekarang gue. berapa, Bro? 30. Oh, 30 tahun. Mungkin ada hal yang berkesan gitu selama 30 tahun dia mengalami sesuatu, mungkin ada satu hal, momen di mana dia merasa tuh kasih Tuhan tuh tiada berkesudahan. Gimana, Bro? Kita dengerin aja ya, tapi jangan lama-lama, Bro ya. Siap. Oke deh, kita persilakan aja ya. Silakan, Bro. Bagindas. Apa ya? Kalau nyeritain kasihnya Tuhan itu nggak cukup satu halaman, nggak cukup satu buku. Waduh, Bro. Jadi ya apa ya? Apa? Pokoknya terkesan deh selama 30 tahun itu yang benar-benar apa ya, berkesan banget. Sebentar, saya searching dulu ya. Searching, oke. Dia lagi googling di otaknya ini. Sit, gitu ya. If you Jadi oke, berbicara kasih Tuhan itu yang paling berkesan itu ketika saya waktu itu saya ceritain tentang pertobatan aja lah. pertobatan. Berarti intinya kasih mula-mula ya. Oke. Nah, kasih mula-mula dong. Ya udah nggak apa-apa. Gimana? Masuk? Ya udah, masuk Pak Eko. 86 udah. Itu kasih Tuhan kan. Ya itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan, because apa ya itu waktu itu saya bergumul sebelumnya, emang udah dari kecil udah Kristen, tapi saya belum pernah merasakan kasih Tuhan, dan sekolah saya juga sekolah Kristen, tapi ya cuma sebagai Kristen tok gitu pendidikan, identitas. iya. Oh, pendidikan. Oke, Bro. Terus waktu itu di SMA kelas 2
karena hubungan saya dengan almarhum bapak saya waktu itu eh, bisa dikatakan nggak rapat, nggak kurang inilah ya. intim ya. Terus saya minta permintaan saya sederhana banget, saya ingin dipeluk, udah itu aja. Dan satu hari Tuhan izinkan, tapi dengan cara yang sungguh di luar nalar, sungguh di luar akal saya. Karena waktu itu masih aku ingat, aku kelas 2 SMA. Waktu itu Tuhan izinkan saya untuk sakit, ya sakit tipes gitulah. Terus selama di rumah sakit itu ya badan lemas, terus cuma bisa rebahan. Dan teman-teman sekolah SMA waktu itu, teman-teman OSIS datang jenguk. Terus nah pada waktu itu siang atau sore hari saya secara fisik aku nggak merasa ngantuk, tapi tiba-tiba tertidur gitu. Terus saya mimpi. Dalam mimpi saya itu waktu itu saya belum tahu Tuhan seperti apa. Dalam mimpi saya itu Tuhan, saya ada di tempat yang belum pernah saya tahu, dan tempatnya itu luas, putih gitu. Terus ada di depan itu kayak ada Sinar. apa ya, Sorry. sinar mungkin. Sinar ya, jadi putih semua gitu. Terus di depan tuh kayak ada trap Tangga. Oke. Terus saya tanya dalam hati saya, ini di mana ya? Terus saya kepo sendiri, ini di mana sih? Kok saya belum pernah tahu. Terus suatu waktu saya bergumam atau berteriak gitu. Tapi dalam hati atau? Ya, dalam hati. Jadi posisinya itu masih tidur? Posisi saya masih tidur. Dan alam bawah sadar itu alam bawah sadar. Oke. ada merekod peristiwa itu. Terus momen, maksudnya ketemu nggak sama Tuhan? Ya ini ketemu. Nih udah mau masuk. Oke, sebentar bro, ayo. Oke, silakan. Nah ketika itu saya kepo, ini di mana ya Tuhan, ini di mana? Terus Tuhan ada sosok pribadi manggil nama saya, nak, kemarilah. Terus kamu siapa? Kemarilah, terus aku akan memenuhi permintaan kamu. Terus saya ngomong, Tuhan, izinkan saya memeluk Engkau 5 menit aja Tuhan, karena selama saya punya ayah di dunia, saya kayak merasakan kasih yang hambar itu. Dan waktu itu Tuhan izinkan, oke, saya peluk dirinya bro. Saya kabulkan permintaanmu ya. Dan bahkan Tuhan melebihkan waktu itu, nggak cuma 5 menit. Dan di dalam pelukan itu saya benar-benar rasanya tuh kayak nyaman, damai gitu ya, kayak apa ya,
Ya pokoknya susah ya diungkapin susah ya gitu ya. diungkapin, terus Pokoknya udah aman dah kayaknya ya. iya. Terus waktu itu saya nyanyi lagu sekolah minggu tuh, saya Lagu apa bro? eh, sayang sayang disayang aku disayang Tuhan. Oh, sayang-sayang disayang, aku Iya. disayang Tuhan. Dan waktu itu apa ya, ya baru baru ini saya merasakan sebuah pelukan hangat kasih yang termanifestasikan ya di tahun Tahun berapa itu bro? 2007. 2007. 2007 8 gitu. Berarti kamu umur berapa tuh? Umur 16 atau 17 waktu itu. 16, 17 ya. Wis. Berarti cukup lama ya, maksudnya antara bapakmu sama kamu itu hubungannya mungkin kurang intim ya. Terus ketika umur ini 16, ketika itu kamu sakit ya. Sakit tipes. Terus kejadian itu kamu lemes ya, pas itu lemes di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu posisinya di rumah sakit. Ya, ada infusnya. Oh, ada infusnya. Oh, jadi di alam bawah sadar itu posisinya kamu lagi di rumah sakit, terus dibawa ke dalam apa ya? Ya waktu itu aku fisik di infus, terus waktu itu aku nggak ngerasa ngantuk, tapi kok tiba-tiba merem. Ya luar biasa itu bro. Itu apa ya buat saya belum pernah mengalami kayak gitu soalnya. Maksudnya suatu kejadian momen yang luar biasa buat saya, karena kamu bisa lihat ketemu gitu, terus dipeluk sama seorang yang mungkin dalam dalam kehidupan kita dialah yang ada di hati dan pikiran kita. Maksudnya kita nggak pernah lihat seperti apa, tapi kamu bisa ketemu, bisa peluk tuh, amazing banget bro. Saya pun juga gitu kok, maksudnya belum pernah mengalami seperti itu. Cuma kalau saya pribadi ya mungkin tidak melalui mimpi, tapi mungkin melalui sesuatu hal yang beda gitu. Tapi memang ya saya Tuhan itu emang kasihnya tuh emang tiada duanya ya. Maksudnya di samping kita punya Bapa di dunia, tapi kita juga ada Bapa di surga gitu, yang lebih mengasihi kita, lebih mengenal kita. Dia yang buat kita juga kan, dalam arti dia yang memberikan nafas kehidupan kita, dia yang mengenal hati dan pikiran kita. Tapi amazing. Jadi momen itu yang membuat kamu selalu mengingat momen-momen terindah itu ya, dan dan Tuhan. Mungkin dengan hal itu kamu semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, dan di dalam keluarga juga mungkin jadi posisinya itu efeknya. Maksudnya posisinya itu bapak kamu sudah meninggal atau belum? Meninggal kan baru 2019. Oh, baru-baru ini 19 itu. Ya. Oh, berarti setelah kamu mengalami momen yang indah itu, terus kembali ke kehidupan nyata atau kehidupan kehidupan dalam keluargamu gimana? Apa kamu ada perubahan, atau kamu lebih lagi, maksudnya di dalam Tuhan tuh lebih kuat lagi, maksudnya kan kamu bisa merasakan kasihnya Tuhan tuh luar biasa lah gitu. Apa yang kamu lakukan ketika udah mengalami hal itu gitu dalam keluarga kamu? Apa kamu masih hubungan renggang atau setelah kejadian yang saya alami itu ya saya mulai belajar untuk mengaktualisasikan kasih Tuhan itu ke ayah saya dulu, sosok pertama dulu yang
yang mungkin pengen selama saya, ini ya. ya. Nah, Dan eh, ya sebagai anak lah, pengennya anak kan nggak cuma dikasih duit uang saku, iya, terus betul. kan sosok pribadi di Pribadi. rumah itu kan juga dibutuhkan. Dan Berarti pengalaman spiritual kamu ya dengan Tuhan tuh ya luar biasa, bro. Kamu di dalam keadaan seperti itu, terus kamu berpikir mungkin kamu pingin dipeluk, ternyata Tuhan yang meluk gitu. Walaupun bapak kamu pada akhirnya juga akan meluk kamu gitu, dalam arti seperti meluk gak kejadian kan? kejadiannya itu meluknya itu pas saya wisuda sih. Oh ya, intinya Iya, dipeluk pas kan. momen Momen event, nggak daily. proses kan, proses demi proses, dalam arti Tuhan sedang memberikan kasih sayangnya sama kamu ya, maksudnya yang kasih tiada duanya gitu, seperti lagunya Frankie ya. Ya itu sih, bro. Dan ya puji Tuhan ya, pengalaman Bapak Baginda enggak, Baginda Raja. pengalamannya si Duta luar biasa. Di saat dia membutuhkan kasih sayang ya, mungkin ya, dia dapat kasih sayang spesial dari Tuhan melalui ya mungkin secara spiritualnya dia masih ketemu Tuhan di alam bawah sadarnya dia, terus dipeluk. Saya pingin kayak gitu. Saya belum pernah mengalami hal itu, maksudnya di bawah alam sadar ya, ketemu Tuhan segala. Tapi saya bisa merasakan kasih sayangnya Tuhan sampai sekarang, bro. Ya, sampai sekarang masih. Di Malang kira-kira kamu berapa kali Tuhan tuh kamu mengalami kasih sayang Tuhan itu emang tiada duanya selama di Malang? Ya kita selama di Malang aja, bro. Selama di Malang. Karena saya juga kan sebelum di Malang di Jakarta. Kamu di? Saya sebelum di Malang itu di Nganjuk dan di Pasuruan, 2 kota itu. Nah, selama di Malang, saya momen yang paling bener-bener di Malang ya. Yang tadi kan tuh flashbacknya. Kalau yang sekarang di Malang udah berapa tahun? Saya di Malang ini saya mengucap syukur banget bisa ada di kota Malang, karena yang pertama Malang banyak saudara-saudara iman di sini, dan doa saya juga dikabulkan, karena dulu sebelum di kota Malang saya pengen punya kenalan satu orang dulu untuk saudara sesama seiman, terus nanti efeknya bisa punya komunitas. Nah, terus hal apa yang selama kamu di Malang tuh ibaratnya gini, amazing ya. Saya waktu dulu saya mengalami kasih sayang Tuhan, maksudnya kasihnya Tuhan. Terus saya mengalami lagi di Malang khususnya, itu apa gitu? Ya, jadi kasih Tuhan yang saya rasakan itu ketika saya diizinkan Tuhan untuk melihat kehidupan teman-teman saya yang punya background yang hampir seperti saya, dan saya pernah mengalami seperti itu. Dan Tuhan izinkan untuk kenal dengan dia, dan sebisa mungkin saya tolong dia, terus dengan pengalaman-pengalaman yang pernah alami ya, terus okay. Ya walaupun keputusan ada di tangan teman saya ini, tapi setidaknya saya sudah memberikan membagikan pengalaman kasih Tuhan itu. Betul ya, jujur, luar biasa. Waktu ngerantau di Jawa Timur itu saya sendirian di tempat ini, dan
gak enak, Nggak enak. harus Astaga. harus ke gereja itu Kasih harus kucing kalau nggak enak. Terus ke gereja harus setengah jam perjalanan dan harus lewat jalan sawah-sawah gitu segala. gereja mana bro? Pertama dulu di Nganjuk itu saya kerja, Di saya gereja, Malang? saya di Malang kan di GPI Rock. Rock. Kan GPI Rock kan nggak terlalu jauh. Ya dekat. Kan kata kan di sini juga ramenya udah ramenya normal gitu lah dibanding dua kota yang Nggak terlalu Tapi padat dari lah ya. kemarin Maksudnya sini rame tapi nggak terlalu apa ya? Ya masih bisa inilah. Masih nyaman lah ramenya. Ya yang lain juga kota lain juga nyaman sih. Cuma saya juga cocok kok di Malang. Buktinya saya agak gemuk. Gemuk. Enggak, bener. Gemuk ya. Waktu Jakarta juga gemuk sih. Tapi emang itu sih. Jadi bagus punya pengalaman, kita share, saling menguatkan kan ya. Misalnya ada teman yang pernah mengalami kayak gitu, kita bisa berbagi. Nah, saya juga mungkin kalau ada pengalaman sesuatu kita bisa berbagi, bisa bercerita ya, maksudnya saling menguatkan. Ya itulah yang fungsinya kita sebagai apa ya, anak-anak Tuhan, duta-dutanya Tuhan, bukan duta kamu enggak. Jadi kayak gitu. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau ikut sharing ya silakan, sharing tentang apapun kehidupan spiritual kita bersama Tuhan boleh. Terus pengalaman-pengalaman yang bisa menguatkan buat kita juga, buat teman-teman yang lagi mungkin melihat vlog ini atau melihat video ini ya, mungkin gitu. Mungkin kita juga ada kekurangan dalam penyampaian atau keterbatasan lah. Kita mohon maaf. Tapi tujuan kita adalah baik. Kita di sini untuk sharing, untuk menceritakan pengalaman spiritual kita sama Tuhan. Terus berbagi cerita. Mungkin next time kita akan nyanyi bareng, terus atau kita keluar cari suasana yang bagus, kita bisa sharing tentang ya apapun lah yang positif dalam Tuhan lah, pokoknya gitu aja. Mungkin dari Baginda Duta, dari Saudara Duta ada kesan-kesannya buat teman-teman gitu, atau buat teman-teman yang mungkin merasa sepi atau kadang-kadang merasa tidak dikasihi sama yang lain gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman nih yang nonton. Apa ya? Pesan-pesannya gini aja. Saya kasih tips and tips. Pengibaratan aja. Pengibaratan, bukan perumpamaan ya. Jadi ketika kita berteman itu ibaratnya seperti kepompong warung yang baru buka, dan warung itu sedang gencar-gencarnya ngadain promo. Misal promo beli 1 gratis 2, buy one get one, beli 2 gratis 10 misalnya. Rugi lah warungnya. Ada-ada aja terus. Nah, tentu promo itu kan terbatas dengan waktu, dan ketika waktu promo itu udah habis maka bisa jadi warung itu menjadi sepi. Nah, demikian juga ketika kita dalam posisi promo, bisa jadi promo jabatan atau promo dipromosikan Tuhan ke lebih tinggi, dan waktu promo itu udah habis maka kita merasa sendiri, nggak ada teman-teman yang datang lagi. It's okay, itu jangan jadi sebuah penghambat atau apa? Sebuah hambatan. Ya, karena
karena ada satu pribadi yang selalu menemani kamu, yang selalu ada 24 jam buat kamu, Tidak terbatas. ya melebihi Indomaret lah. Oh, 24 jam. Iya sih bisa. 24 jam ya. Iya, betul. Melebihi security, nggak ada sip-sipan berarti. Oh gitu ya. Iya, betul. Tak terbatas waktu, tempat, Yesus. dan hari ya. Yuk. Itulah. Jadi ketika masa promonya udah habis, ya no problem. Nggak masalah. Iya. Karena kita punya ini ya. Punya satu seorang ya. Yaitu yang selalu apa ya? Selalu Bayu. Ayo, selalu apa ya? Selalu ada, hadir. Oke, betul sekali. Mau tahu siapa nggak? Mau tahu nggak? Mau tau nggak? Kepo bang sih. Papa Yesus. Tuh dia. Jadi yang apa yang baru tinggal pacarnya udah, yalah, masih ada Tuhan Yesus kok yang setia, udah fokus saya ke Tuhan ya. Dia kasihnya tuh nggak ada duanya deh pokoknya. Ya seperti itu bro. Ya next time mungkin kita Oke, ngomong apa ya? Next time kita akan ngomong bagaimana caranya untuk mengatasi, misalnya kita berhadapan dengan orang yang benar-benar apa ya, rese lah gitu, maksudnya ini orang kok apa ya, rese banget gitu loh. Pokoknya rusuh deh, pokoknya rusuh apa ya, saya juga bingung kalau di Malang bahasanya Apa ya? angel deh. Apa ya namanya ya, Bebal. apa pokoknya gitulah. Kan kita anak Tuhan kan nggak boleh musuhin dia lagi. Nah bagaimana caranya supaya kita mencoba bukan merubah sih ya, mendekati bagaimana caranya untuk mengatasi hal itulah ya. Jadi kita nggak boleh musuhi dia, nama anak Tuhan nggak boleh musuhin. Pokoknya sesama kita harus mengasihi. Itu dia bro. Oke bro, jangan lupa di Subscribe. Subscribe sama like-nya ya. Like sama lonceng. Jangan lupa Ting-tong. lonceng ya. Ting-tong. Itu mah bel ting-tong. Gitu. Oke. Oke enggak? Bye. Iya, udahlah. Dah, bye. Enggak oke. Oke, dah ya. Top. No bete, nongkrong bareng Tuhan. Ini nongkrong di kamar. Ntar lain kali kita nongkrong bareng Tuhan di tempat kafe, oke bro. Kita ngomongin kebaikan Tuhan, kita ngomongin pengalaman kita mengekspresikan rasa syukur kita seperti minum kopi. Rasanya pahit tapi nikmat, ya kan? Udah bro ya. Udah mati ya. Udah apa ya? Nih, smile. Enggak promo ya. Saya baca ini soalnya. Dadah. God bless you.